Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame di Sampang, Madura, Jawa Timur. Massa NU menggeruduk kantor PCM Muhammadiyah. Nah, kita kali ini berkesempatan untuk mengklarifikasi langsung berkaitan dengan persoalan ini. Walaupun persoalan di lapangan sebenarnya sudah selesai semuanya, sudah aman, tentram, tertib, ya, bahwa yang terjadi itu berdasarkan hasil klarifikasi dari beberapa tokoh adalah fitnah yang kemudian terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Dan kita meyakini bahwa warga NU, warga Muhammadiyah di mana-mana itu ya baik-baik dan akur ya. Tetapi ada insiden yang ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Saya telah bersama Ustadz Hamim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Khair Mas. Gimana Muhammadiyah hari ini? Ya, alhamdulillah terus maju bersama amal usahanya dengan SDM-nya dan juga perbaikan-perbaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Misalnya, ya mohon maaf kalau di Muhammadiyah itu kebanyakan mayoritas itu adalah guru, ASN, dosen, dosen, guru-guru SD, SMP, SMA, karena amal usahanya terus rumah sakit itu kan dokter-dokter ya. Tapi memang ulama, kiai ataupun ajengan juga pengusaha itu agak berkurang karena adanya DNU. NU punya pesantren, punya sekolahan gitu ya. Iya. Oke, bagaimana Ustadz menyikapi persoalan yang terjadi di kampung saya ini? Iya. Silakan. Saya cuma melihat kejadiannya itu di lewat YouTube, tapi secara istilahnya formal informasi yang ada di pimpinan pusat apa itu enggak, karena itu insiden yang di luar dugaan dan juga kesalahpahaman atau dan sebagainya gitu. Tapi kita nggak tahu aktor di belakang layarnya itu seperti apa. Katanya itu kan informasi sudah pernah lama, terus katanya diviralkan kembali, terus dari pihak Muhammadiyah katanya menggugat atau tidak terima ke polisi, padahal enggak, kita urusan masing-masing kan punya dalil masing-masing ya gitu ya Ustadz ya. Yang kabarnya ada 4 ya, satu tentang tahlil, kedua cium tangan, ketiga ziarah kubur, keempat Maulid Nabi. Itu kan istilahnya sudah kehidupan dari teman-teman Nahdien ya. Kita sudah memaklumi memang Maulid Nabi karena memang untuk menghormati kelahiran Rasul Nabi. Nah, terus kalau tahlil itu ya namanya Abdul Dikri Fa'lam la ilaha illallah. Terus kalau soal cium tangan itu takdim sama ikroman wa ta'diman kan gitu ya. Terus yang terakhir yang kaitannya ziarah kubur, ya mengingat meninggal, kematian, juga mengingat jasa-jasa apakah pahlawan, kiai kan gitu. Urusan itu ya. Makin penasaran ini. Sekarang ziarah kubur dulu. Kalau orang Muhammadiyah sendiri ziarah kubur nggak? Ziarah kubur. Kalau ke Madinah misalnya, dia ke kuburan Nabi nggak? Ini karena saya baru mau naik haji tahun depan. Tapi yang jelas itu kan ya kalau dikaitkan dengan yang dikhawatirkan itu kalau ke kuburan terus istilahnya minta barokah sama kuburnya kan enggak, itu kalau sekedar ziarah mengingat kematian ya kan? Atau melihat dari sisi kesejarahan, secara historis misalnya kan, itu tidak masalah ya. Artinya di internal Muhammadiyah tidak 100% ziarah kubur itu kemudian haram, enggak ya. Artinya dipilah-pilah juga ya. Kalau selama itu niatnya sekedar mengingat kematian, kemudian silaturahim, mendoakan orang-orang yang mendahului kita kan nggak masalah ya. Yang menjadi masalah kemudian minta duit ke kuburan atau cari nomor ada juga itu. Ini udah clear ya. Artinya memang di hasil tarjih Muhammadiyah sendiri tidak 100% kemudian mengharamkan apalagi mensyirikan ya. Ya artinya tergantung bagaimana kondisi di lapangan. Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh Muhammadiyah sendiri, takut ya kalau yang alim, yang pinter aman lah. Ya kan, aman kan. Tapi yang awam ya kan dalam kondisi
dikejar-kejar pinjol misalnya. Mau hutang ke tetangga sudah nggak dapat, ya datang ke kuburan minta misalnya kan. Itu yang dipersoalkan ya. Ya, ya. Oke. Sebenarnya sama dengan NU sih. Hmm. NU sama. Motivasi NU itu, saya kan hidup sudah di NU, lahir sudah NU ya. Bapak ibu saya sudah NU ya. Belum lahir pun sudah NU. Belum lahir pun sudah NU. Iya, iya. Di NU sendiri sebenarnya sama sih. Cuman beda cara menyampaikan ke masyarakat mungkin ya. Di NU sendiri itu ziarah itu ya boleh-boleh saja, ya kan? Apalagi niatnya kita datang ke guru-guru kita, orang tua kita, apalagi ziarah ke makam Rasulullah itu kan impian semua orang, ya kan? Artinya nggak ada ceritanya orang umroh cukup di Mekah, nggak ke Madinah. Semua orang yang umroh pasti datang ke Madinah. Tujuannya apa? Ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke syuhada Badar, ziarah ke syuhada Uhud dan lain-lain. Tapi kemudian ketika disalahgunakan, misalnya kita datang kuburan bukan meminta kepada Allah tapi meminta ke kuburan, itu yang tidak boleh. Sebenarnya ajaran NU sudah clear sih. Clear. Di pesantren pun saya belajar itu. Ya, oke, clear ya urusan kuburan. Sekarang Maulid Nabi ini. Iya. Maulid Nabi. Karena tetangga saya itu Muhammadiyah itu kalau Maulidan juga datang. Gimana kalau Maulid Nabi gimana? Sebenarnya persoalannya bukan soal itu ya. Tapi khawatir kalau terjadi kultus kepada Nabi berlebihan itu saja. Oke, karena memang ada hadis ya. Cuman kalau dengerin salawatan, bukan, Kiai Muafik bilang kalau seorang menggambarkan cinta, cinta itu tidak bisa digambarkan dan nggak bisa didikte. Mengekspresikan cinta itu kan nggak bisa didikte. Ya. Bahkan kadang-kadang ada lagu ya, tai pun rasa coklat gitu misalnya. Itu kan sebenarnya bukan persoalan lafalnya itu, tapi bentuk ekspresi cinta dalam bentuk ini. Ekspresi cinta yang kadang-kadang tak mampu. Misalnya Anta Samsun, Anta Komarun. Itu kan cinta, saking cintanya kepada Rasulullah gitu loh. Itulah. Cuman khawatir kalau itu dijadikan kok lebih ditonjolkan Rasulullahnya daripada Allahnya. Gitu aja gitu. Sebenarnya tidak langsung menjas orang yang selawatan asraqal badru alaina itu syirik atau enggak ya. Cuman kekhawatiran aja ya. Khawatir terutama bagi masyarakat yang awam gitu ya. Gitu. Jadi begini teman-teman ya. Kalau DNU kan ya sebenarnya sama sih, DNU juga sama. Kalau kemudian mengkultuskan Rasulullah berlebihan sampai menduakan Allah atau bahkan lebih, ya itu juga tidak boleh. Mau NU mau Muhammadiyah sama ya kan. Ya, tetapi menurut saya sekali lagi ini metode dakwah aja sih. Menurut saya kalau DNU sendiri memang tidak, penjelasan kepada masyarakat tidak sampai sejauh itu ya. DNU sendiri itu ya selawatan itu bagian daripada syiar bagaimana kemudian kita mengingat Rasulullah. Kalau kita baca rotib misalnya ya, kemudian kita baca Maulid Nabi, itu sebenarnya sejarah sih. Sejarah bagaimana Rasulullah ya dari kelahirannya menginjak dewasa, kemudian sampai bagaimana beliau berjuang. Artinya yang dibaca di kegiatan Maulid itu menurut saya tidak ada hal-hal yang berlebihan. Hanya sejarah, kemudian ada syair-syair. Ada syair-syair. Atau kalau perlu ketika rotiban atau tiap malam Senin itu sekarang ada di pengajian yang untuk malam Seninan itu ya, itu ada kiainya itu menjelaskan sedikit terjemahannya atau sehingga apresiasinya. Mohon maaf kadang-kadang ada yang semangat untuk malam Senin itu mengadakan acara itu, sementara untuk jamaah sholatnya malah enggak. Lupa. Itu yang dilupakan gitu loh. Nah, ini juga itu misalnya gitu. Jadi ini juga menjadi koreksi. Nah, silakan gitu loh. Itu tapi wajibnya dulu gitu loh. Misalnya gitu loh. Yang wajib didahulukan. Gitu, yang sunnah nomor 2 gitu. Jangan dibulat balik ya. Ini menurut saya positif sih. Menurut saya positif. Kalau kami ya di NU itu ya selawatan itu bentuk ekspresi ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita harus ya gerak-gerak dikit lah ya, bukan joget ya, beda dengan dangdutan ya. Tapi menurut saya memang ada beberapa oknum menurut saya mungkin ya kurang berpendidikan, kurang terdidik kan, karena NU ini kan jamaahnya banyak banget kan. Ya sampai berlebihan.
Ya, misalnya joget-joget dan lain-lain. Dan itu di NU sendiri dikoreksi. Oh, Kiai saya itu sangat tegas urusan itu. iya, iya, Bahkan kiai saya itu marah kalau selawat-selawat sampai joget, marah iya, iya. gitu. Cuman tidak diekspos gitu. Oh, Ya kan, iya, artinya iya. kiai-kiai NU sendiri tidak lupa untuk mendidik jamaahnya. Mencintai Rasulullah silakan. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, apalagi terlalu mengkultuskan juga, itu menurut saya semua umat Islam tidak menginginkan itu. Ya kan? Iya. Nah, misalnya saya sering lihat sendiri nih, ya, ketika di makam Rasulullah. Iya, Kalau iya. saya pribadi datang ke makam Rasulullah ya baca sholawat, assalamualaikum ya Rasulullah, itu aja, selawatan, habis itu keluar. Tapi ada teman-teman saya itu ya, ada yang datang ke sana kemudian dia bawa sorban, Iya, iya. dilus-elus ke pintu di makbarah Nabi itu ya kan, alasannya apa? Biar barokahnya ngalir gitu ya kan nggak ada ajarannya sebenarnya itu ya. Ya keberkahan itu kan bukan memegang pintu makam, bukan ya kan, tetapi kemudian ikroman wa ta'diman kepada Rasulullah dengan cara membaca sholawat sebanyak-banyak, kan begitu ajaran yang sebenarnya kan ya. Oke, selesai ya. Iya. Sekarang ziarah kubur sudah, Maulid sudah, apa lagi? Tahlil. Gimana tahlil itu menurut teman-teman Muhammadiyah? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau untuk tahlil itu kan setiap kita habis sholat kan mengucapkan subhanallah. Itu kan ada ajarannya ya. Kayak gitu ya, istilahnya gitu. Jadi ini yang agak diributkan masyarakat itu mungkin ini tahlilan 7 hari kematian. Itu kan tradisi masyarakat Indonesia ya dari dulu ya sampai hari ini ya. Itu kan cara dakwah Wali Songo ketika dulu peralihan dari dulu itu sebelum Islam datang, ketika ada orang mati, itu masyarakat rame-rame datang ke orang yang kena musibah. Iya. Dulu dia sambil nyambung ayam, intinya berpesta lah, biar senang untuk mengurangi kesedihan. Kemudian ketika Wali Songo datang, dirubah. Kamu ngumpul ke sini bukan main domino, bukan ya yang maksiat dibuang, tapi kemudian diganti dengan bacaan-bacaan tahlil, tasbih, tahmid. Kalau diteliti, semua bacaan tahlil, tasbih, tahmid itu ada hadisnya, ada Qur'annya. Ya. Yang nggak ada di Quran itu harus tanggal 3, tanggal 7 itu nggak ada. Di ajaran secara tertulis nggak ada. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa akar budaya dari Indonesia itu cara Wali Songo bagaimana mengislamkan orang Nusantara. Itu. Apa ada yang perlu dikritik nggak dari tradisi tahlilan? Ya, kalau kondisinya begini, itu kembali lagi ke kalau saya kembali bertanya ya, kalau Muhammadiyah kan pakai tarjih. Nah, kalau Basul Masailnya gimana terhadap kalau Basul Masail nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, artinya itu kan Wali Songo menerapkan dakwahnya, dakwah kultural terhadap kondisi masyarakat seperti itu. Dan itu dijelaskan. Saya sering keliling kampung-kampung dulu ya, masih di Jawa Timur itu, kiai itu menjelaskan manfaatnya tahlilan begini, dalilnya begini, landasannya ini, gitu. Jangan sampai begini, ada batasan-batasannya. Menarik itu. Tidak belas langsung terserah masyarakat, enggak. Artinya tradisi Nahdlatul Ulama itu dalam kontrol para ilmuwan NU, dalam kontrol kiai. Artinya apa? Kalau ada penyimpangan, ya kan, berlebih-lebihan juga ditegur. Itu termasuk haulnya juga ya? Ya, termasuk haul. Makanya ketika haul misalnya nih, sebenarnya haul itu di NU itu sebenarnya ajang silaturahim. Ajang itu menarik di situ tuh. Haul itu sebenarnya ajang silaturahim antar anak cucu. Misalnya nih, haul kiai siapa? Anak cucunya, santri-santrinya itu berkumpul kemudian dibaca silsilahnya. Itu termasuk rangkaian haul. Bukan, maksud saya termasuk anak ideologis dan anak biologis. Gitu ada dua. Biologisnya kan anak cucu sampai silsilahnya. Anak ideologisnya santri-santri yang sudah diajari nama kiainya itu. Jadi isinya haul itu bukan memperingati kematian menurut saya, bukan. Lebih ke isinya haul itu sebenarnya satu, silaturahim. Yang kemudian yang kedua ilmu-ilmu, mengirim doa.
Oh. mengirim doa kepada guru-guru kita. Dan kiriman doa itu tidak hanya kepada orang yang dihawilin, termasuk orang tuanya yang datang, ya kan? Jamaah yang datang, umat Islam semuanya, bil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, Allah ya minhum al. Misalnya nih, haul Sunan Ampel. Jadi yang dikirim Fatihah bukan hanya Sunan Ampel. Semua umat Islam, semua orang-orang yang berjasa terhadap Islam itu dikirim Fatihah, termasuk guru-guru dan orang tua kita sendiri yang hadir itu dikirim Fatihah. Gitu kan. Kemudian haul itu juga biasanya diisi dengan pembacaan sejarah. Ya. Sejarah Sunan Ampel begini, bagaimana perjuangan Islam. Jadi haul itu menurut saya bukan peringatan kematian, bukan. Haul itu ajang silaturahim, berkontemplasi di situ, ya kan, berbicara sejarah, kemudian biar tahu nih bahwa saya dengan si B masih sepupu, gitu. Jadi dibahas silsilahnya itu. Jadi kalau orang yang tidak suka haul, berarti dia tidak pernah datang ke haul. Kalau dia datang ke haul, diteliti, nggak ada yang masalah. Kalau tradisi kalau Lebaran kan kita ada baninan ya. Bani. Ada bani. Ya sebenarnya mirip-mirip haul. Ya mirip-mirip. Ya. Berarti kalau melihat dari cerita saya ini, gimana menurut perspektif? Ya lagi-lagi yang penting nggak ada pengkultusan, terus nggak ada unsur-unsur yang menyimpang, syirik dan sebagainya. Nggak nyembah pohon, nggak nyembah pohon. Nah, itu ya. Tapi kalau tadi ada cerita-cerita silsilah, terus nanti gambaran apa perjuangannya atau waktu ini menang masa anunya, terus mendoakan itu, why not ya untuk anu. Nggak masalah ya. Ya. Termasuk juga tidak membebani terhadap. Nah, biasanya kalau haul itu sumbangan. Gitu. Nah, sumbangan seikhlasnya. Oh gitu. Saya ini kan banyak bani ini kan. Iya. Datang ke bani sumbangan. Jadi tidak membebani tuan rumah. Jadi kita itu nyumbang 10.000, 5.000. Menurut saya tidak terbebani lah. Nah, ini sekedar informasi, berapa tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia kerjasama dengan Wapres, waktu itu Wapresnya Pak JK, itu dengan Afghanistan. Nah, terus? Nah, itu ini nanti ada hubungannya dengan persoalan tadi ya. Ketika di kultur yang ada di Indonesia dengan kultur di Afghanistan, di Indonesia itu banyak ormas, terutama NO ya, itu ditransfer ke Afghanistan. Ternyata di Afghanistan itu ada faksi-faksi yang tidak bisa kumpul antar mereka. Nah, setelah dipelajari di Indonesia, kenapa terjadi istilahnya gotong royong, terjadi persaudaraan dan sebagainya, itu intinya di Indonesia itu orang NU biasa kumpul-kumpul, mau selamatan, mau kelahiran, kawinan, terus tadi yang kematian dan sebagainya. Itu ini nih arah Afghanistan. Jadi tradisi ngumpul tuh bukan tradisi NU, tradisi masyarakat Nusantara. Mau gitu? Iya. Dari Islam sebelum datang, tradisi orang Nusantara ngumpul, nongkrong bareng, ada makan-makan, dan mereka tidak ada yang merasa terbebani, ngopi, yang gitu. Iya, cuman yang dirubah oleh Wali Songo itu kalau ada kegiatan-kegiatan yang melanggar syariah. Termasuk tradisinya itu di situ ada tumpeng, ada ayam, ingkung dan sebagainya, dimakan bareng-bareng. Itu tradisi masyarakat Nusantara, bukan tradisi NU. Selama tidak ada sesuatu yang melanggar syariah, tidak ada yang merasa dirugikan dari pertemuan itu, fine-fine aja bagi NU. Kecuali misalnya kan merugikan orang lain, ya kan? Kemudian mengganggu ketertiban umum. Kalau kegiatan-kegiatan besar kan tetap pamit. Termasuk dipaksakan sama aparat, atau dipaksakan harus bayar begini. Itu ya DNU sendiri ditolak seperti itu. Jangan kira DNU itu kiai-kiai nggak kritis. Dia kritis banget itu. Ya kalau haram ya haram. DNU juga ada yang begitu. Artinya selama tidak melanggar syariah, sekali lagi ya fine-fine aja. Jadi saya berharap bagi teman-teman yang mungkin salah paham soal ziarah kubur, soal haul dan lain-lain, ya gabunglah sekali-kali lah. Baru nanti kita kaji bersama. Karena menurut saya yang suka ribut ya biasanya, mohon maaf ya, akar rumput ya. Ya kan, yang mudah terprovokasi, orang yang tidak memahami sudut pandang secara luas. Ya. Cuma tambahan ini, ketika ada acara seremonial, apakah itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau apa, itu kadang-kadang
lebih mengedepankan sunnahnya. Ya, daripada Tuh. Kadang-kadang juga mohon maaf dengan acara yang sampai macam-macam, mengundang penceramahnya dengan biaya sekian, mahal. maka nih terus nanti kan ada apa namanya istilahnya ada pengantar dulu, yang ada sambutan, ada acara ini. Ceramahnya yang mestinya itu sebagai inti acara untuk memberikan tausiah kepada jamaah dibelakangkan gitu. Akhirnya cuman ceramahnya setengah jam, terus guyon-guyon, terus intinya nggak ini. Itu kadang-kadang seperti itu gitu. Itu yang mesti harus Ya. dirapikan atau apa gitu. Sehingga kita juga merasakan aduh kok sayang banget kayak gitu-gitulah. Tidak dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Iya. Ya, karena kalau saya melihat ya dari sisi sosiologis, warga NU ini kan macam-macam. Iya. Dari yang paling alim sampai yang belum bisa ngaji banyak. Gitu, ya kan? Iya. Kalau itu kemudian disetel kaku, harus seperti ini yang gak ada orang kayaknya. Maksudnya sedikit. Oh, faktor itu juga. Nah, karena begini, bagi kita orang NU itu, semua orang itu punya potensi, semua orang itu punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Jadi maling mau masuk NU silakan. Saya belum bisa rajin ke masjid, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti anaknya, kalau kamu sudah tua nih kan, udah susah dirubah. Nanti siapa tahu anaknya keturunan pesantren, ya kan? Jadi kalau dalam Islam itu istilahnya at-tadrij fit tashri', berangsur-angsur tersampainya hukum Islam, kira-kira begitulah. Itulah karakteristik NU. Makanya kalau lihat orang NU kok aneh. Orang kerjanya demo aja ya itulah NU. Orang tuanya nggak bisa dirubah, siapa tahu anaknya. Itu yang dilakukan oleh Wali Songo. Ini yang menjadi kunci sukses kenapa Islam di Nusantara tanpa peperangan tapi menjadi mayoritas. Beda dengan Islam di sebelah sana itu, dia harus melalui peperangan. Bagaimanapun kalau peperangan jatuh korban, yang ada meninggalkan duka. Bisa dendam lagi. Dendam, ya kan? Tapi di Indonesia, orang masuk Islam dengan riang gembira. Kenapa? Wali Songo dulu enjoy banget mendakwakan Islam. Tidak, ini salah, ini haram, nggak ada. Jadi orang NU tuh nggak ada istilah haram, bid'ah, nggak ada. Orang NU, Kiai NU ya, Kiai NU ngomongnya apa? Tidak boleh, gitu. Jadi nggak menyakiti hati, kalau suka. Ada preman datang ke Kiai NU. Kiai gimana? Kak, kamu kan Islam. Iya Kiai, cuma ya udahlah minimal seminggu sekali lah dulu sholat. Kalau nggak bisa tiap hari. Begitu cara Kiai NU mendidik. Mabuk, oke lah, kuranginlah minimal kalau hari Jumat nggak usah mabuk. Di yang lain silahkan dulu. Begitu pelan-pelan. Dari saking terampilnya Kiai NU mendakwakan Islam di akar rumput. Gitu. Jadi dimanapun mereka hinggap, tidak ada akar yang patah. Makanya masalul mukmin kamatsalin nakhl itu. Ciri-ciri orang mukmin seperti lebah. Salah satu ciri lebah apa? Dimanapun ia hinggap tidak ada akar yang patah. Artinya apa? Dimanapun Kiai NU datang, tidak ada orang yang tersinggung. Mau pemabuk, mau perampok apa, pelan-pelan. Ngadepin molimo. Iya. Iya. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba ada Kiai NU dakwahnya di tempat prostitusi. Ada kan? Iya. Ada. Bahkan ada nih. Saya baru ketemu kemarin itu. Ada Kiai NU bikin pondok pesantren waria. Yang di mana tuh? Oh iya, saya dengar. Belum viral deh. Kalau viral nanti ribut itu. Dari saking apa ya? Alladzina yanzurul ummah bi ainir rahmah. Melihat umat itu dengan kasih sayang. Kalau haram. Hindari, jangan, nggak bisa. Gitu. Itu cara Kiai NU. Wah, ini harus tema sendiri nanti. Iya. Bagaimana strateginya untuk mendakwahkan orang-orang yang makanya jangan terpinggirkan. Heran kalau tiba-tiba di NU muncul aneh-aneh ya. Memang begitu. Cara mendakwahkan NU lentur, luas, nyaman dan tidak menyinggung siapapun. Ini informasi. Informasi aja. Iya. Nah, mungkin Muhammadiyah kan lebih tertib karena tinggal di kota-kota. Ya kan paling banyak kan basis Muhammad di kota-kota kan.
Iya. terus masyarakatnya sudah terdidik, ya kan sudah jelasin tadi, Iya. guru, dosen, ya kan? Iya. Kalau warga kita kan macam-macam. Jadi tergantung ketelatenan teman-teman ini. Iya. Gitu. Dan DNU itu apa ya? Memang sangat Nusantara banget dari sisi menjaga budaya, kultur dan lain. Tapi bukan Islam Nusantara ya. Islam di Nusantara. Islam di Nusantara. Di Nusantara. Dulu kan rame. Kalau Iya, iya. di Muhammadiyah Pak, Islam berkemajuan. Berkemajuan. Oke, Said bikin Islam Nusantara, ribut. Ribut. Padahal kalau santri yang belajar ilmu nahwu Heeh. pasti paham. Yang dimaksud dengan Islam Nusantara, Islam fi ardi Nusantara. Oh. Islam di bumi Nusantara. Wah, Ya, yang itu. ribut tuh yang nggak bisa baca kitab kuning. Iya, iya, iya. Kalau ada orang ribut ketahuan dia nggak bisa baca kitab Iya, kuning. iya, iya. Kalau kita lihat itu kan, iya kan. Iya, iya. Sama dengan ngomong Fauzan Madura. Padahal maksudnya Bukan Fauzan saya pula, asal. bukan. Ah. Maksudnya Fauzan berasal dari dari Madura. Madura. Iya, iya, Kan iya. begitu. Sama dengan mengatakan anta syamsun anta nurun. Kamu matahari, kamu bulan. Bukan berarti Nabi Muhammad itu bulan, bukan berarti Nabi Muhammad matahari, bukan. Kalau belajar ilmu balaghah maksudnya apa? Anta kasyamsi Kasyamsi fi seperti. jamalikah misalnya. Jamali, Kamu oh. seperti matahari, Iya. ketampananmu misalnya. Itu ekspresi cinta. Ekspresi cinta. Ya, yang suka ribut berarti nggak belajar ilmu balaghah. Waduh. Ya, ya. Makanya kita perlu kiai-kiai gitu. ngajilah. Alhamdulillah di pesantren Muhammadiyah sekarang sudah didatangkan kiai-kiai NU untuk ngajarin Ini ini. bocoran nih. udah mulai ini Mulai diajarin. Nah, itu di Universitas Muhammadiyah Malang itu kan ada profesor siapa itu yang Suprayogi itu kan Iya. didatangkan dari NU untuk kombinasi banyak orang-orang Universitas Muhammadiyah mondok di tempatnya almarhum Kiai Hasyim Muzadi kayak gitu-gitu. Sebaliknya nanti juga orang yang kampus-kampus Muhammadiyah yang banyak kan Iya. mahasiswanya orang-orang NU gitu. Di ilmu mana? Malang di mana-mana gitu. Mahasiswanya Ya. orang itu. Iya. Oke. Iya, iya. Tanpa Ini terasa. bincang-bincang ringan, Iya. artinya kita kaji, kita pelajari, kita diskusikan, kita Artinya kalau ada obrolin. apa-apa, jangan Ya. langsung emosional. Iya. Kalau ada berita nih, ini ajaran Quran nih. Kalau ada berita, jangan langsung ditelan, jangan langsung ngambil celurit. Iya. Termasuk tadi kalau ada yang Berita-berita, klarifikasi, terus di tempat majelis taklim mungkin disampaikan apa Nah, ini yang itu kan ada lagi termasuk nih, ya. kebiasaan GNU nih yang unik. GNU itu kalau ceramah, Ya. jarang ngelempar dalil. Kenapa itu? Kenapa? Jarang. Iya. Padahal dia hafal Quran. Iya. Alim, Iya. menyesuaikan dengan masyarakatnya. Oh, faktor itu. Iya. Bahkan ada tuh Kiai GNU kadang-kadang kalau ceramah sambil nyanyi-nyanyi. Ya, judi, misalnya bab judi. Iya, iya. Jadi yang dikeluarin itu bukan ayat judi, bukan. Is'alu kalau khamri wal maisir, bukan. Dalilnya Romai Rama, judi. Iya, iya, iya. Itu ciri khas Kiai NU karena Kiai NU itu sangat menghormati dan menyayangi audiens. Tapi kalau ngomong di depan mahasiswa, di depan santri yang memang sudah ngajinya sudah bagus, makomnya sudah nyampe, tinggi, baru nanti ayat-ayat disampaikan. Tapi kalau ngomongnya di depan tukang mabuk, ngaji aja nggak bisa, dia nggak pakai dalil, pakai lagu-lagu aja. Gitu. Kenapa? Dengan harapan semakin menyentuh hatinya. Kita sering ketemu sama kiai-kiai NU, misalnya langsung. Itu sebenarnya orang-orang kiai-kiai itu kayak kitab atau udah kayak kitab berjalan sebenarnya. Contoh siapa? Ada, maksudnya ya artinya mau ditanya apapun bisa, tahu bisa gitu. Tapi kalau ngomong di depan orang awam nggak dikeluarkan dalilnya itu. Nggak perlu dalil lah, ngomong biasa aja. Ngapain keluar dalil kecuali di depan mahasiswa. Gitu. Jadi Kiai NU itu walaupun irit dalil itu, irit ngularin dalil bukan berarti tidak tahu. Iya. Makanya ketika banyak nih, mohon maaf ya, kadang-kadang teman-teman Salafi itu ngomong tidak ada dalilnya. Ya ketawa aja ke NU, bukan tidak ada dalilnya, kamu aja belum ketemu dalilnya. Dalilnya ada di kitab gitu loh. Iya. Gitu. Termasuk yang tadi sampaikan tambahan lagi,
kalau ketika ada acara-acara peringatan atau apa itu kan selalu disampaikan yang tadi ada cerita-cerita masa lalu, termasuk juga kitab-kitab yang sekarang lagi tren itu apa yang nihayah itu, nah itu nanti kalau bisa dikombinasi, kalau ada pertemuan-pertemuan itu kan silsilah termasuk manakib ya, yang istilahnya enggak, manakib itu kan artinya sekarang ini kan kisah menggambarkan kisah-kisah para pendahulu apa ininya, tapi diceritakan latar belakangnya, terus background masyarakatnya, bukan apa namanya, saya Abdul Qadir Jalani malam bisa apa menerawang apa misalnya yang aneh-aneh kadang-kadang seperti itu yang disampaikan. Jadi apa namanya, bagi audien atau masyarakat publik bisa salah itu, tafsir. ini kalau autokritik ya. Ya. Sebenarnya yang begitu bukan ajaran NU, bukan. Oh ya? Tokoh-tokoh zaman dulu juga banyak yang cerita-cerita dalam tanda kutip, mohon maaf ya, halu. Paham kan? Nurunin rantai dari langit. Ya kan? Banyak kan? Dengar kan? Ya. Kalau saya sendiri sebagai anak muda NU ya, saya mondok di pesantren 13 tahun. Ya. S1, S2, sekarang S3, walaupun selesai. Itu autokritik juga kita. Artinya banyak, kalau saya dengar nih, banyak memang cerita-cerita itu ya harus dikoreksi ulang. Cerita-cerita halu, terutama mohon maaf ya, Habib-habib, banyak itu. Ya, bagaimana mereka menceritakan tentang kehebatan nenek moyangnya, katanya memadamkan matahari, macam-macam lah cerita-cerita yang sebenarnya itu harus diklarifikasi lagi, harus diteliti lagi. Artinya apa? Tidak semua kitab yang ditulis berbahasa Arab warnanya kuning, terus jadi rujukan. Semua jadi rujukan, bukan. Artinya gini, sebagai penceramah, sebagai tokoh agama, ya harus kritis dong. Benar ya benar, salah ya benar. Hadis aja kita takhrij. Apalagi cuman karya-karya ulama, bukan menafikan guru-guru kita, bukan. Hadis aja kita takhrij, memastikan bahwa yang kita baca itu betul-betul sahih. Iya kan? Apalagi kitab-kitab karyanya selain hadis, kira-kira gitu ya. Nah, maka dari itu autokritik juga ke saya pribadi ya. Saya banyak mengkritisi hal-hal yang menurut saya tidak perlu disampaikan ke masyarakat. Memang masyarakat awam ini kan senang dengerin cerita. Orang Indonesia ini kan kalau dengerin cerita itu luar biasa kan. Apalagi yang aneh-aneh. Ya kan, terbang. Itu kan sana. Coba kita lihat film. Ya kan? Manusia tiba-tiba bersayap, itu kan ada. Ada. Gak usah dalam konteks tokoh-tokoh agama ya. Raja Sumenep itu diceritakan di cerita rakyat di Sumenep itu punya kuda terbang. Coba kita lihat logo kabupaten saya itu. Itu naik kuda terbang. Jadi kalau tanggal berapa, ini ceritanya kakek saya ya. Kalau tanggal berapa bunyi bunyi kuda lewat atas. Cerita-cerita itu kan ada. Nah, pertanyaannya, apakah cerita itu kemudian kita telan mentah-mentah sebagai orang yang sudah terdidik? Kan tidak juga. Sisi lain kan tidak perlu juga kita terlalu lebay nyalah-nyalahin mereka. Itu cerita rakyat kok, gitu loh. Iya kan? Ya udah, percaya oke, nggak percaya biarin gitu loh. Yang penting masyarakat terhibur selama itu tidak sampai melanggar syariah. Kalau sampai melanggar syariah, ya misalnya ada cerita, saya pernah baca buku itu, ada salah seorang ulama Jawa datang ke Mekah ketemu Rasulullah. Ada itu, saya pernah baca cerita. Nah, ini menurut saya perlu dikritik, ya kan? Bagaimana bertemunya dalam mimpi atau fisik, ya kan? Sementara jaraknya jauh dari zaman Rasulullah. Nah, maksud saya ada hal-hal yang menurut saya harus dikritisi, tetapi ada hal-hal lain yang biarin aja, itu cerita rakyat kok. Masyarakat senang dengan cerita. Anggap aja itu apa ya? Ya cerita fiksi, istilahnya ya, cerita fiksi. Cerita yang tidak sesuai dengan aslinya. Yang halu tadi. Yang halu.
Lain lagi dengan Israiliyat. Ya Israiliyat itu kan banyak juga, ya kan? Iya, Ini iya, kan iya, iya. urusan iman atau tidak. Iya, iya. Ya informasi di Quran itu kalau tidak berangkat dari keimanan kan berubah cerita jadinya. Contoh misalnya bagaimana cerita tentang Isra, Hmm. ya kan? Bagi orang yang beriman itu kebenaran, nggak bisa dibantah. Tapi bagi yang tidak percaya, Iya, iya, ya iya. kan? Bagaimana Nabi harus melawan gravitasi bumi dalam Hmm. semalam misalnya. Itu kan bantahan orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi kita yang beriman, apa tidak mungkin? Apa yang tidak bisa kalau Allah sudah berkehendak? Iya kan. Artinya apa? Mau NU Muhammadiyah sebenarnya banyak mengimani cerita-cerita yang tidak masuk akal, tapi itu keimanan yang harus kita wajib pahami, bener nggak? Iya, iya. Ya kan? Nah, maksud saya begini, selama cerita itu tidak melanggar syariat, tidak merugikan orang lain, ya fine-fine aja. Hmm. Gitu. Kecuali ada cerita-cerita yang itu kemudian dikomersilkan oleh pihak tertentu yang merugikan orang lain. Misalnya Habib-Habib, oknum ya, tidak semua, yang Habib-Habib yang banyak. Yang baik banyak. Oknum yang mengatakan bahwa nenek moyang saya begini, 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 begini. Tujuannya apa? Mendawir, minta sumbangan, jualan air, nah, itu beda, beda ya kan? Oh, Ngutang iya, iya, kemudian nggak iya. bayar kan ada kasus-kasus begitu kan? Nah Hmm. menurut saya, mari masyarakat Indonesia mulai kembali melek literasi, baca. Kalau ada informasi yang belum jelas cenderungannya, asal usulnya ya kita harus Tabayun. tabayun. Itu kan ajaran Al-Quran sebenarnya Ya, kan ya. Jangan sampai sesama anak bangsa kita crash di ya, mana-mana ya. ya. Ada kejadian di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, ada lagi di Bandung kan. Capek waktu kita sebagai bangsa ini habis buat menyelesaikan pertikaian-pertikaian sebenarnya nggak perlu ya. Iya. Ada pesan terakhir buat netizen santri kota, Ustaz Hamim, silakan. Ya, itu tadi bacaan kita, referen-referen atau rujukan, eh, lebih bagus tanyakan langsung. Kalau perlu ya selain tabayun juga perbanyak silaturahmi. Kita terbuka kok untuk silaturahmi. Untuk memang yang kekurangan kita entah kesibukan. Apa salahnya sih misalnya pengurus cabang datang ke NU untuk silaturahmi atau sebaliknya, bikin acara bersama seperti yang pernah dilakukan zaman Pak Amin Rais dengan Gus Dur atau juga ini ya cuman karena ada clash terus nggak berlanjut lagi gitu loh. Ada nostalgia ini tuh loh. Bagaimana nostalgia yang bagus bisa apa namanya ditiru kembali, dimodifikasi sehingga keeratan hubungan Indonesia ini, kata Ustadz Fauzan, kalau NU Muhammadiyah kompak dahsyat, tapi kalau NU Muhammadiyah retak dan NU Muhammadiyah nggak ada, wah itu udah bubar Indonesia ini, kira-kira gitu. Oke. Oke, sahabat santri kota dimanapun anda berada, bincang-bincang dengan tokoh muda Muhammadiyah ini bukan tanpa alasan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa dikompromikan, diselesaikan dengan baik-baik. Makanya jangan males-malesan ngopi. Kita silaturahim, kita bertanya, ya kita tabayun bahwa kita semua ini adalah umat Rasulullah SAW. Kita semua adalah bangsa Indonesia. Selama kita akur, selama kita saling bekerja sama satu sama lain, insya Allah bangsa kita semakin kuat. Terima kasih. Amin. Ustadz Nur Hamim atas kesediaannya bersama santri kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.